وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Isa Abdul Salam, Ustaz Dr. Haji Ahmad Ghazali Muntaha wasallam, Masjid Jami Al-Hidayah Kalebang Bungur, seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita umatnya. Mudah-mudahan nih, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berdihiniah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum. Iya. Ini nggak enak. Sallallahu alaihi wasallam mailal abaihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin. Lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Zalikal kitabu la raiba wallahu akbar. Bismillah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Annahu la ilaha Hasbunallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma alaihi wa sallim. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحال والأتباع وموالاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية بخطة الخطأ وخطاه وأنشر بقصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف قد تحلى بالله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Nur Anwar, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Isa Abdus Salam, mata'anallah bituli hayatih. Jauh nih Pak, dari Jambi diundang nih. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustadz Haji Umar Fauzi Muntaha. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Muntaha. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Zahruddin Habib. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Ahmad Ghazali Muntaha. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Mudrika Tahir, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berada di dalam ataupun yang berada di samping, sebelah selatan, sebelah utara,
ataupun yang ada di depan masjid, yang di belakang masjid juga ada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini merupakan salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua dalam kehidupan di alam dunia yang sedang kita jalani, alam barzakh kehidupan yang akan datang, dan di yaumil qiyamah nanti mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatul uzma kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bil khusus pada para guru, yang pertama kami panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan tenaga, memberikan harta bendanya untuk kesuksesan acara pada malam hari ini. Dan kita bersyukur malam hari ini alhamdulillah kita tidak diguyur hujan, langitnya cerah sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para donatur-donatur yang telah menyumbangkan harta bendanya untuk kegiatan ini. Sekaligus juga kepada rekan-rekan DKM dan panitia Maulid untuk pemikiran-pemikiran dan doa-doanya hingga malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rutinitas kita di setiap tahunnya. Mudah-mudahan kegiatan rutin ini nanti bisa kita tambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kami selaku panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penempatan, kalau tempat sih insya Allah masih lega banget nih ya, mungkin ada yang kepanasan dan lain sebagainya kurang nyaman, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya apabila jamuan-jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekiranya kami mohon juga untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya mohon maaf tadi ada yang ngomong di depan, kirain kali snack ini sama apa, nggak tahu cuma plastik doang sama air. Itu kemampuan kita, kemampuan yang sudah kami maksimalkan untuk kenyamanan jamaah. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, kami layani kepada para jamaah semuanya
akan menjadi amal-amal terbaik untuk rekan-rekan panitia yang terlibat secara langsung dan tidak secara langsung. Insya Allah penceramah kita Bapak Kiai Haji Abdullah ini masih dalam perjalanan, dan qori kita alhamdulillah Ustadz Fairuz ya sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mensiarkan ajaran-ajaran Islam di kampung kita masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas bangku apa di bawah? Bangku. Di bangku aja. Izin Jaya, masih di atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
وسيجزي وسيجزي الله الشاكرين. وما ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام
وصحبه ذوي القرآن والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah dengan hati terbuka, dengan pikiran tenang, kita simak dengan saksama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Abidullah bin Kiai Haji Abdullah wa ilaihi falyatafaddalu masykura. Disilakan. Sallu ala ini mic-nya guru. Oke, ini yang bagus nih. Itu kurang bagus. Tadi agak menggema ya. Iya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngantuk. Pak, masih semangat? Sekali lagi jawab salam saya dengan semangat meskipun tidak wajib ya. Untuk menambah syiar kita pada malam hari ini, yang jawab salam saya dengan semangat saya doakan panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan kelancaran rizkinya, Allah jadikan anak-anaknya solihin solihat, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan jika meninggal dunia Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ashabal fadilah, hadratil ulama'il afadil wal asatizatil a'izza warru'asa'il kurama, akhussu bidzikri sahibil fadilah, guru kita bersama orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Ki Haji Dr. Isa Abdus Salam. Kita doakan semoga Allah senantiasa karuniakan panjang umur, sehat walafiat, agar selalu kita mendapatkan berkah dari beliau. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi, juga sama kita doakan semoga senantiasa berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir SH, Kiai Haji Muhammad Tayyib, Kiai Haji Umar Fauzi, Ustadz Dr. Andes Ahmad Ghazali, Ustadz Dr. Andes Haji Marhawi, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Haidir, Al-Mukarram Ustadz Haji
Dr. Andes Haji Zahruddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Anwar SHI, Al-Mukarram Ustadz Haji Ubaidillah, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Mizani, Al-Mukarram Ustadz Haji Fairuz, Al-Mukarram Kiai Haji Mudrika Tahir STMM, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Abdul Latif, serta para masyayikh wal asatizah, al-ahibba, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga malam hari ini Allah turunkan rahmahnya buat kita semua, dan mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini merupakan wujud dari rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan kita insya Allah nanti dapat berjumpa dengan beliau, dapat berjabat tangan dengan beliau, dapat memeluk tubuh beliau, dan mendapatkan syafaatil uzma dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, suaranya jelas ya? Dan tak apa kagak saya ngomong ini? Hah? Dan tak? Eho-nya dikecilin kali ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu kita tahu jumlah juznya ada 30 juz. Surahnya ada 114. Ayatnya ada 6.666 dalam cetakan terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama. Dan huruf dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000. Berapa Pak huruf Al-Quran? 1.027.000. Itu pas lempeng, nggak ada bengkok-bengkoknya. Dan di dalam Al-Quran itu kata Muhammad berjumlah 4 dengan redaksi Muhammad 4 dan Ahmad 1. Jadi Al-Quran yang berjumlah 30 juz, hurufnya ada 1.027.000, kata Nabi Muhammad itu 4, kata Ahmad itu 1. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu adalah bergelar khairul bashar. Kalau Nabi Adam gelarnya adalah Abul Bashar, kalau Nabi Muhammad khairul bashar. Khairul bashar itu artinya adalah sebaik-baiknya manusia. Tapi kata al-bashar kalau kita terjemahkan secara tekstual, harfiah, basharun itu artinya adalah kulit. Seperti dalam kajian ilmu fikih, kita sering menjumpai sesuatu yang dapat membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Sesuatu yang membatalkan wudu adalah pertemuan dua kulit antara laki-laki dan perempuan. Itu menggunakan kata basyar. Dan itu artinya bahwa ketika Nabi kita punya laqab, gelar, beliau adalah khairul bashar,
berarti beliau sebaik-baik manusia yang memiliki kulit, karena kata bashar artinya adalah kulit. Dan benar adanya bahwa Nabi Muhammad itu adalah khairul bashar, manusia yang memiliki kulit yang terbaik. Mana buktinya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kulit terbaik? Buktinya adalah bahwa dari pori-pori kulit Nabi Muhammad itu kalau keluar keringat, keringatnya at-tayyabu mirrihil miski, keringat yang keluar dari pori-pori kulit Nabi itu lebih wangi daripada minyak misik. Dan ketika ada sahabat Nabi melangsungkan pernikahan, Bapak Ibu, Nabi memberikan kado spesial terhadap sahabatnya dengan mengumpulkan keringat Nabi, dimasukkan ke dalam botol kecil dan dipersembahkan sebagai kado pernikahan sahabat Nabi itu, yakni berupa keringat Nabi. Dan itu sahabat Nabi yang menggunakan keringat Nabi itu, Bapak Ibu, sejak dia pakai parfum keringat Nabi di kulitnya sampai meninggal dunia, wangi kulitnya, aroma kulitnya itu luar biasa. Ini tapi Bapak Ibu khusus buat Nabi saja. Jadi Bapak Ibu nggak boleh niru ya. Nanti kalau misalkan ada orang perkawinan lagi, bapak-bapak ngumpulin keringat buat kado, kira-kira orang yang kita kadoin keringat yang kita masukin ke botol kecil, kira-kira bagaimana itu tanggapannya kira-kira itu? Dilemparin bisa kita ya. Ini kehebatan Nabi kita, khairul bashar. Jadi sebaik-baik manusia yang memiliki kulit, dan kulit terbaik manusia adalah kulitnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, udah ngantuk ya? Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai ngantuk, mohon jangan ditahan-tahan, Pak. Karena obatnya ngantuk itu tidur. Saya nggak marah demi Allah Pak, kalau misalkan saya lagi ngomong ada yang tidur. Bahkan saya senang kalau tidur semua ini. Saya bisa pulang sore-sore. Bapak Ibu yang saya hormati, pada satu ketika saat Nabi kita dari Mekah hijrah ke Madinah, ada komunitas Yahudi yang sedang menunggu kehadiran Nabi, dan komunitas Yahudi itu dipimpin oleh Abdullah bin Salam. Siapa Pak? Abdullah bin Salam. Kenapa Abdullah bin Salam yang merupakan habrun minal ahbar, pimpinan dari segala pimpinan Yahudi, pendeta Yahudi, menunggu kedatangan Nabi dari Mekah? Ini karena Abdullah bin Salam melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad seperti dijelaskan dalam kitab Taurat. Oleh karena itu Abdullah bin Salam ingin membuktikan apakah betul Muhammad ini adalah seorang nabi. Dan Abdullah bin Salam kemudian menyiapkan satu pertanyaan. Jika Muhammad bisa menjawab, aku yakin dia nabi dan aku akan masuk Islam. Tapi kalau misalkan
Muhammad tidak sanggup menjawab, berarti aku meragukan tentang kenabiannya. Dan betul Bapak Ibu, kemudian terjadi pertemuan tuh antara Abdullah bin Salam dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam menanyakan satu hal. Kata Abdullah bin Salam, "Hai Muhammad, kamu adalah seorang nabi?" "Ya, saya seorang nabi." "Aku belum percaya Muhammad kalau kamu seorang nabi. Dan aku buktikan kamu nabi atau bukan jika kamu bisa menjawab pertanyaan saya." Kata Nabi, "Emang pertanyaannya apa, Pak?" Abdullah bin Salam, "Pertanyaannya apa?" "Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana menurut kamu jika nanti semua umat manusia yang berhak mendapatkan surga sudah masuk ke dalam surga, suguhan apa, makanan apa yang pertama kali Allah suguhkan untuk penghuni surga? Jika kamu mampu menjawab pertanyaan saya akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, maka saya tidak percaya kamu adalah seorang nabi." Dan nabi kita, Bapak Ibu, itu terdiam sesaat. Kenapa? "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti menunggu wahyu dari Allah. Dan Nabi tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu dari Allah. Kemudian setelah wahyu itu disampaikan kepada Nabi, Nabi menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam yang merupakan pimpinan pendeta Yahudi yang berada di Madinah. Kemudian Nabi menjawab, "Kalau kamu ingin tahu jawabannya, maka awwalu ma yukalu fil jannah kabiduhutin." Nabi menjawab, yang pertama kali dikonsumsi, yang pertama kali dihidangkan bagi orang yang masuk ke dalam surga, dia adalah kabiduhutin, yakni sayur sop ati ikan laut. Apa Pak? Sayur sop hati ikan laut. Ini semua kita ini yang masuk surga nanti pasti jamuan pertamanya itu, Pak. Dan kemudian ketika Nabi menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Salam, itu Abdullah bin Salam menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Kenapa langsung dia mengiyakan dan menyatakan syahadah? Karena memang di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa makanan pertama penghuni surga adalah kabiduhutin, hati ikan air asin atau air laut. Nih Bapak Ibu, kalau umat yang lain, para pimpinan-pimpinan agama, mereka menyatakan semua umat kita akan masuk ke dalam surga. Nasrani mengatakan begitu, Yahudi menyatakan begitu. Padahal dalam pandangan Islam bisa jadi berbeda dengan kita. Maka malam hari ini saya sampaikan, kita umat Islam jangan kecil hati. Kenapa? Karena ini kita semua ada jaminan pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Ini yang bilang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku
pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti semua kita pasti masuk surga. Cuma nanti dilihat dulu Bapak Ibu, tergantung daripada amalnya. Kalau amalnya itu banyak, rahmat Allah diberikan kepadanya, maka dia bisa masuk surga dengan cepat. Tapi kalau dosanya banyak, maka tentu ada proses yang harus dilaluinya, yakni masuk dulu ke dalam api neraka. Bapak Ibu, kemarin tadi kebetulan saya ngisi kegiatan seperti ini, ada yang tanya sama saya, Ustadz, itu makanan pertama hatinya ikan laut. Saya ada alergi Ustadz, saya ada alergi ikan laut, bagaimana itu katanya? Ya Bapak Ibu, kalau udah di surga mah nggak ada penyakit ya. Di dalam surga nggak ada penyakit. Kalau di dalam surga ada penyakit, lah kagak jadi indah itu surga gitu. Jadi semua yang ada di surga itu sudah tinggal menikmati saja, tidak ada penyakit dan lain sebagainya. Inilah kehebatan kita menjadi umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya kalau di sini acara sampai jam berapa, Pak? Perasaan saya berisik ya, berisik apa enggak sih? Sampai jam berapa biasanya, Pak? Jam 10 ya? Berarti tinggal 12 menit lagi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat perjuangan Nabi kita dalam berdakwah ya, kita bisa membaca firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Iya ramai bener ya. Ramai bener Pak. Ya. Bu, itu lagi arisan. Ya. Jadi ada dua cara Al-Quran mengajarkan kita dalam berdakwah. Yang pertama bil hikmah dan mau'izatil hasanah. Kalau mau'izatil hasanah itu biasa ya. Tapi ini yang barangkali tingkat kesulitannya tinggi adalah hikmah. Karena para ulama itu Bapak Ibu mentafsirkan kata al-hikmah dengan beragam penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata al-hikmah itu maknanya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Hikmah yang kedua maknanya adalah kebijaksanaan. Hikmah dalam pemahaman maknanya juga ada yang memaknai dengan makna ilmu hikmah. Dan ini semuanya ada pada Nabi, termasuk ilmu hikmah Bapak Ibu. Mana buktinya kalau Nabi kita juga berdakwah dengan menggunakan ilmu hikmah? Ya, ada Bapak Ibu. Pembuktiannya adalah ketika ada sahabat Nabi yang matanya tertusuk tombak, matanya tertusuk tombak, dan pada saat tombak itu dicabut, ini bola mata sahabat Nabi yang bernama Qatadah itu keluar, copot. Jadi copot, dan sambil memegang biji matanya, sahabat Qatadah itu datang ke Nabi, ya Rasul, mata saya, biji mata saya copot ya Rasul, kena tombak, ini matanya, tolong sembuhkan ya Rasul, saya ingin normal lagi. Kemudian kata Nabi,
sudah nanti disembuhkan oleh Allah di dalam surga. Kata Qatadah, saya nggak mau di surga ya Rasul, saya maunya di sini di dunia, sebab saya masih muda, saya ingin melihat pemandangan dunia yang luar biasa. Kalau bahasa kampung kitanya ini, saya masih senang lihat perempuan, ya, saya masih senang lihat janda-janda yang masih semok lah, kira-kira begitu. Kalau bisa ya Rasul, sembuhkan mata saya. Dan itu Nabi kita langsung mengambil mata Qatadah yang copot tadi, beliau tempelkan kembali di matanya, dan akhirnya mata itu pulih, diusap sama Nabi, normal kembali. Ini berarti Nabi kita dalam berdakwah menggunakan hikmah. Hikmah dalam pengertian tentang ilmu hikmah tersebut. Juga ada sahabat Nabi pada saat dipotong tangannya perang, kemudian terputus tangannya, hanya menyisakan kulit saja sedikit, dan akhirnya sahabat Nabi itu memutus langsung tangannya, dan tangannya itu dibawa ke Nabi. Ya Rasul, ini tangan saya putus ya Rasul, tolong sembuhkan ya Rasul, saya ingin berjuang, saya ingin berjihad kembali di jalan Allah, tapi saya tidak sempurna kalau tangan saya ini putus yang satu. Kemudian Nabi kita tempelkan kembali tangan sahabatnya, dan itu tersambung kembali. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau ada ulama yang memaknai kata hikmah adalah dengan ilmu hikmah, memang sesungguhnya sudah ada contoh dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kehebatan Nabi dalam berdakwah. Kira-kira Pak, kira-kira nih, ada nggak Ustadz Kiai zaman sekarang, kalau ada orang datang ke Kiai, Kiai mata saya copot, coba tolong pasangin lagi wahai Kiai. Kira-kira Kiai zaman sekarang itu punya ilmu kayak gitu nggak tuh Pak, kira-kira itu? Kayaknya enggak zaman sekarang kelihatannya. Ilmunya udah mulai luntur Kiai zaman sekarang ya. Ya seperti Musailamah Al-Kadzdzab, ketika ada orang datang berobat sama Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, matanya buta sebelah. Hai Musailamah, kamu katanya nabi, coba tolong sembuhkan mata saya ini yang sebelah. Diusap sama Musailamah Al-Kadzdzab, tapi apa yang terjadi? Diusap matanya sembuh yang sebelah, justru butanya pindah ke mata yang sebelah. Ini karena dia adalah Musailamah, sang nabi palsu ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, apa yang bisa kita bawa pulang pada malam hari ini dari peringatan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya hanya ingin menyampaikan satu pesan dari Nabi, mudah-mudahan kita bisa bawa pulang, yaitu sebuah hadis. Kata Nabi, ayyuhan nas absus salam wasillul arham wa at'imut tu'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi Nabi 4 pesannya buat kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa bawa pulang malam hari ini. Yang pertama, Nabi pesan kepada kita absus salam. Absus salam Bapak Ibu secara tekstual harfiah maknanya adalah mengucapkan salam. Absus salam, hai manusia sebarkan salam, hai umat Islam sebarkan salam. Salam secara tekstual artinya kita mengucapkan assalamualaikum. Ini tekstualnya.
Dan mari nanti setelah ini Bapak Ibu pulang dari masjid, kita sampai ke rumah kita ketuk pintu rumah kita ucapkan Assalamualaikum. Kata Imam Al-Fatihani, barang siapa yang mengucapkan salam di rumahnya sendiri, Assalamualaikum, maka dia akan termasuk kategori lam tusibhu faqatun abada, tidak akan pernah tertimpa musibah, kefakiran, kemiskinan untuk selama-lamanya. Ayo nih, nanti Assalamualaikum, tapi ditambahkan Bapak Ibu, saat kita Assalamualaikum, masuk kaki kanan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam tusibhu faqatun abada, kagak bakalan hidup susah. Ini Assalamualaikum ya. Itu makna tekstualnya. Jadi kalau di pesantren itu dulu saya pernah diajarkan Bapak Ibu, kita di dalam memaknai Al-Quran, Al-Hadis, atau mungkin kitab-kitab salafun as-soleh, itu jangan kita memaknai Al-Quran maupun Al-Hadis hanya secara tekstual. Karena pada ayat-ayat mutasyabihat misalkan, kalau kita maknai secara tekstual, maka bisa jadi kita akan terjebak pada satu pemahaman teologis yang salah. Yakni apa? Seperti ayat mutasyabihat itu tekstual, maka maknanya bisa jadi nanti Allah punya muka, Allah punya tangan dan lain sebagainya. Seperti firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu wajah kalau dimaknai tekstual berarti muka. Di dalam muka ada ada hidung, ada pipi, ada bibir. Kalau tekstual maka kita terjerumus pada satu paham teologi, yakni mutajassimah atau mutasyabbihah. Karena itu mari kita belajarnya itu jangan tekstual saja. Salam berarti secara kontekstual, makna substansialnya artinya adalah salam itu damai. Berarti 14 abad yang lalu Nabi kita sudah berpesan kepada kita, ayyuhan nas absus salam, sebarkan perdamaian di antara kalian. Berarti dalam kita berinteraksi terhadap sesama, dalam berbangsa dan bernegara, kita harus menyebarkan assalam dalam arti sebarkan perdamaian agar ada kenyamanan satu dengan yang lain. Ini makna kontekstualnya pesan Nabi 14 abad yang lalu, dan ini sangat kondisional, bisa langsung kita cerna dalam kehidupan nyata kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu salam secara tekstual dan kontekstual. Tetapi kalau kita baca dalam sebuah kitab yang lain, katakan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Bapak Ibu, itu juga dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berfatwa, kalau misalkan kamu mau masuk ke dalam rumah kamu, maka yakinilah bahwa di depan pintu rumah kamu itu ada 2 malaikat dan ada 70 setan yang sedang menunggu masuk bersama dengan kamu. Oleh karena itu pada saat kita ucapkan Assalamualaikum, maka setan yang 70 yang ada di hadapan rumah kita, dia akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Pak, Bapak pernah dengar kentutnya setan? Belum pernah ya? Waduh Bapak, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kentutnya setan ada 3 jenis. Ada 3 jenis kentutnya setan. Ada yang namanya dorot,
ada yang namanya sarrot, ada yang namanya harrot. Dorot itu kalau suaranya gede, menggema, menggelegar, itu kentut setan, namanya dorot. Ya. Itu kalau kita masuk ke rumah kita ucapin salam, itu setan ngeluarin dorotnya, ngeluarin kentut gedenya itu Pak. Ini bapak-bapak belum pernah dengar sih kentutnya setan ya Pak. Kalau yang bapak-bapak tahu nih, di sini ada setan apa kagak nih Pak nih? Hah? Nggak ada? Ada Pak. Saya baca dalam satu kitab, setan itu sukunya ada 360. Setan sukunya banyak Pak, 360. Setan yang paling tua kalau manusia itu Nabi Adam. Setan yang pertama itu namanya Azazil. Azazil sebelum dia kafir namanya Azazil. Setelahnya dia kafir, dia namanya Iblis, berubah menjadi Iblis. Azazil Iblis. Itu Iblis punya anak Pak, namanya Lakis. Lakis punya anak namanya Hayyin. Hayyin punya anak namanya Hamah. Insya Allah saya hafal Pak nama-nama setan. Cuman buat apa juga diapalin buat bapak-bapak ya. Saya cuma ingin mengajak kepada bapak ibu, ternyata di sini juga ada setannya ini. Coba lihat kiri kanan bapak ibu dah. Nah, udah ngantuk ya. Nah itu yang ngantuk tuh anak buahnya iblis yang namanya Wasnan. Sukunya namanya Wasnan. Wasnan itu akan hadir pada setiap atau pada momen kebaikan-kebaikan seperti majelis ilmu, majelis tahlil, majelis maulid. Kalau ada yang ngantuk itu berarti dia sudah terprovokasi dengan godaan setan dari suku Wasnan namanya. Ada yang namanya Wasnan Pak. Ada yang namanya Wasnan. Kalau ada tolong ganti Pak, itu nama Memedi Pak. Jangan dipakai itu Wasnan. Nanti kalau udah di rumah Pak, setannya siapa yang nungguin tuh? Itu setannya namanya sukunya Dasim. Ada yang namanya Dasim? Halo? Kalau ada yang namanya Dasim, tolong ganti itu nama setan. Yang perempuan namanya Dasimah. Ada Bu yang namanya Dasimah? Enggak ada. Alhamdulillah orang Kaliabang udah ngerti ya. Dasimah. Itu dia tuh yang datang, yang ada di rumah kita tuh. Dia selalu itu menghembuskan sesuatu pada orang yang berumah tangga, supaya orang berumah tangga itu terganggu, tergoda. Yang laki mudah tergoda, yang perempuan gampang ternoda. Itu ulahnya setan dari suku Dasim namanya ya. Wah banyak dah Pak, kalau saya ceritain kagak cukup 360 ya. Ya tapi yang banyak di kampung kita itu ya Dasim. Ini di masjid juga ada, di tempat wudhu namanya khonzab. Kalau kita lagi ngaji, kalau kita lagi sholat, ada yang gangguin, zalnabur atau zalambur, itu ada setannya semua itu. Kalau yang kecil-kecil palanya botak, kecil bentuknya, namanya toyol. Itu bahasa Arabnya ghilan, dari suku ghilan namanya. Beda tuh, ghilan dia. Ada lagi setan daya tarik, namanya suk-suk. Itu suk-suk, susuk, itu nama setan itu ya. Toluh itu suku yang berbeda. Toluh itu teluh Pak. Santet itu nama setan semua itu. Wah pokoknya banyak dah Pak nama setan, kagak sudah kalau saya ceritain di sini. Jadi yang pertama, ayo pesan Nabi, assalamualaikum nanti ya sampai di rumah.
Malam Senin saya ada pengajian Pak. Bapak-bapak baru itu ikut pengajian saya. Terus kebetulan saya membuka bab tentang salam. Saya suruh amalkan, Pak tolong nanti pulang dari majelis taklim, ketuk pintu rumah Bapak, ucapkan salam Pak. Itu manfaatnya luar biasa. Dan dia mengamalkan Pak. Pada saat dia ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum, istrinya pakai anduk doang, kekemben kata orang Betawi bilang. Buru-buru ambil kain, buka pintu. Apa jawaban bininya? Sambil geledek, gua kata kali tamu. Jadi jawaban bininya bukan waalaikumsalam, tapi sambil geledek. Kenapa dia bisa jawab sambil geledek? Karena ternyata dia sejak berumah tangga belum pernah mengucapkan salam di rumahnya sendiri. Ayo nih Bapak Ibu tolong kita amalkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Nabi pesan kepada kita, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Tekstualnya kita datang ke rumah saudara kita menyambung silaturahmi. Tapi makna kontekstualnya, makna substansinya, makna filosofinya, bahwa silul arham itu artinya adalah, hai umat Islam, kuatkan kesatuan dan persatuan kalian. Ini makna kontekstualnya namanya silul arham, menyambung silaturahmi. Itu wadahnya, tapi akan terbentuk kesatuan dan persatuan di dalamnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pesan Nabi ini buat kita Pak. Nanti setelah ini kita silaturahmi banyakin Pak ya. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Memberi makan itu sudah diamalkan nih oleh panitia maulid hari ini. Yakni apa? Dengan disuguhkan kita hidangan, dengan disuguhkan kita makanan, buah-buahan. Kita sudah mengamalkan at'imut ta'am. Tekstualnya sudah kita lakukan. Tapi kontekstualnya barangkali masih banyak kita yang belum melakukannya. Karena makna at'imut ta'am artinya adalah, hai umat Islam, at'imut ta'am, perkuat perekonomian kalian. Kenapa? Sayati ala ummati zamanun la yakumud dinu illa bil mal. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Itu tekstualnya at'imut ta'am. Tapi kontekstualnya, kalau kita sudah bisa memberi terhadap orang lain, berarti kita punya kemampuan ekonomi yang bagus. At'imut ta'am, yuk kita kuatkan perekonomian kita. Ini umat Islam harus jadi orang kaya Pak. Jadi masjid bisa gede ini, semegah ini kan karena faktor ekonomi ya, yang luar biasa. Dan yang terakhir, baru Nabi berpesan kepada kita, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam pada saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Artinya tiga hal tadi, yang pertama, kedua, ketiga saya sampaikan, itu adalah interaksi kita terhadap sesama. Dan wasallu bil laili wan nasu niyam, ini adalah interaksi kita. Kita harus membangun hubungan vertikal yang baik kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita banyak melakukan sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah tahajud. Ini makna kontekstualnya apa? Berarti kita disuruh memperbaiki hubungan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau di sini kalau subuh itu sampai ketua DKM sampai penuh ke belakang-belakang apa enggak kira-kira? Saya dapat informasi katanya, wah kalau di Masjid Kaliabang Bungur mah katanya kalau sembahyang subuh itu sendalnya sampai keluar-luar katanya. Ya sendalnya keluar-luar bukan berarti banyak jamaah ya. Nah emang sendal tempatnya di luar gitu.
Makanya nih tidak ada alasan bagi laki-laki Pak. Nabi nggak pernah kasih contoh sholat jamaah di rumah. Nabi contohkan sholat jamaahnya di masjid. Ini mudah-mudahan habis pulang maulid begini nih, besok jamaah subuhnya penuh ini. Amin nggak Bapak? Iya. Saya doain biar jamaah masjidnya penuh ntar subuh. Iya. Kadang-kadang ada Pak, bininya itu seorang istri ya, dia ngomong sama lakinya, "Bang, cara gue lu jangan sembahyang jamaah di masjid mulu, ngapa Bang? Sekali-kali lu jadi imam buat gua di rumah." Ada Pak jamaah saya begitu, pengen banget diimamin sama lakinya. Lah terus kata lakinya, "Yaudah, ntar maghrib gua kagak ke masjid, gue sembahyang di rumah, gue jadi imam." Kata bininya, "Alhamdulillah ada Bang, ntar lu jadi imam ya Bang?" "Iya, gue jadi imam." Itu baru itu lakinya jadi imam, imam perdana Pak, baru itu jadi imam. Kata lakinya, "Gue baca apaan ya surahnya ini? Kalau gue baca kulhu, waduh, masa gue cuman baca kulhu, ini kan perdana, biar bini gue tahu gue hafal Yasin, dan ntar gue baca Yasin aja dah rakaat pertama." Bener Pak, dia baca Yasin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Kata bininya, pengen tahu nih laki gue baca surah apa nih? Yasin Pak dibaca, Yasin. Udah bininya di belakang ngomong, "Sebelagu banget, sembahyang maghrib Yasin, wal Qur'anil Hakim." Bininya ngomong lagi dalam batinnya, "Biarin, kalau salah gue nggak kasih tahu. Emang lu doang hafal Yasin, gue juga hafal. Belagu banget, sembahyang maghrib surahnya Yasin. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim." Lupa Pak, bininya di belakang ngomong, "Mampus lo, belagu si kerangan, sembahyang maghrib Yasin." Akhirnya kata lakinya, "Ya Allah, ini gue malu amat." Akhirnya diulangi lagi Pak, diterusin sama dia, dibaca, "Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Amin. Kata bininya, "Ya Allah Bang, seumur-umur dari masih bocah, baru kali ini gua sembahyang serakaat 2 kali amin melu doang." Nih istrinya sombong Pak, suaminya sombong. Pas di rakaat kedua, lakinya bingung, haruskah aku baca Waqiah sementara Yasin saja aku gagal? Haruskah aku baca Tabarok sementara Yasin saja aku tidak selesai? Bininya juga di belakang ngomong aja, "Lu baca Bang Tabarok, gua tinggal. Emang gua menungguin lu aja sembahyang." Terus kata lakinya dalam hati, "Kalau gua baca Inna'a, jatuh amat dari Yasin turun ke Inna'a." Akhirnya dia ketemu ayat sama Al-Kausar Pak, 3 ayat, cuma redaksinya lebih panjang. Dia baca wal asri Pak. Pas dia baca wal asri, waduh bininya girang banget di belakang. Kata bininya, "Ini Bang baru surah, ngapain lu pakai baca Yasin maghrib ini Bang?" Dia baca wal asri, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Dia berhenti di illa Pak. Istrinya bangga banget. Kenapa? "Ya Allah Bang, ternyata lu hebat. Gua dulu pernah ngaji ilmu tajwid. Kalau kita baca wal asri innal insana lafi khusr, itu wakaf haram di situ tuh. Nggak boleh wakaf di situ. Wajib wasol ke ilah." Ini kalau orang yang ngaji tajwid pasti tahu.
dan itu suaminya berhentinya di illa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Istrinya bangga banget Pak di belakang, ya Allah ternyata laki gua hebat, ya Allah Bang, walaupun badan lu kuru, kulit lu hitam, kaki lu gak ada bulunya Bang, gua bangga Bang sama lu. Istrinya lagi bangga, Bu, Pak, ternyata itu bininya lagi bingung, ini ilah yang mana ini? Ilah banyak banget dalam Al-Quran. Dia bingung lama, kata bininya, lah ini lupa, berarti ini bukan yang arti. Diulangi lagi tuh dia baca wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa kata bininya, Bang lu baca watinnya apa wal asri sih? Ini sombong nih Pak. Pas di rakaat ketiga Pak, itu kata lakinya, alhamdulillah aku sudah masuk pada zona aman, karena udah nggak pakai suara kan, udah silent. Ya santai dah dia baca. Ya gua baca santai juga, bini gua kagak denger dah ini mah. Tapi emang kalau orang sombong dalam hati, berbangga diri, merasa bisa, walaupun di belakang cuma istrinya, itu setannya datang lagi Pak. Di tahiyat setan datang, dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala sholah hayya ala falah, qad qomatis sholatu qad qomatis sholah. Dia qomat lagi, ya ilaha illallah. Dan ini makanya kagak boleh sombong dalam sholat Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang terakhir berarti ayo kita membangun komunikasi hubungan vertikal kita kepada Allah. Setelah Nabi sampaikan 3, itu adalah merupakan hubungan horizontal kita terhadap sesama, yakni apa? Absus salam, kita sebarkan perdamaian, atimu to'am, yuk kita bangun ekonomi umat ini supaya umat Islam itu maju. Yang ketiga, kemudian mari kita silul arham, kita kuatkan kesatuan dan persatuan kita. Dan terakhir, mari kita bangkitkan semangat spiritual kita untuk membangun komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara sholat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah ridhoi perbuatan kita, acara kita Allah berikan berkah, dan pulang dari sini bertambah keimanan kita dan bertambah pula semangat ibadah kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Saya tutup dengan satu pantun boleh Bapak Ibu? Abang Pian Daman Pok Tarsih. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Semoga dengan tausiah beliau bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, sebelum kita meningkat kepada pembacaan doa, kepada para mubashir disilakan untuk mengatur jamuan atau besek kepada jamaah. Dan kepada jamaah mohon ketika sudah mendapatkan besek untuk tetap di tempat sampai nanti kita akhiri dengan pembacaan doa. Kepada panitia silakan untuk mengatur
Untuk di bagian atas mohon dibantu remaja putri mengatur jamuan atau besek dibagikan kepada jamaah. Silakan. Mas sekalian, para mubasir sudah melaksanakan tugasnya. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, marilah dengan khusyuk, dengan tadarruk kita dengarkan pembacaan doa. Doa pertama akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Isa Abdul Salam, dan doa kedua dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Sarjana Hukum. Sebelum doa dipanjatkan dan dibacakan, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانزل علينا رحمة وهداية وتوفيقا وصحة وعافية آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.